Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kembali kita bertemu pada malam hari ini dalam persekutuan doa di gereja kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa malam. Mari terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan dan memanjatkan doa-doa syafaat kita, mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan bersama-sama. Satu lagu yang disadur dari Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita pujikan sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami datang bersama-sama dengan umat Tuhan di gereja-Mu di GKT Gloria Cakranegara ini. Kami sungguh berterima kasih atas anugerah pemeliharaan Tuhan, kebaikan yang terus Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini kembali Tuhan mengumpulkan kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi hati kami bersatu untuk kami terus bersatu hati, bertumbuh dalam iman pengenalan kami akan Tuhan melalui semua renungan-renungan yang diadakan oleh gereja kami ya Bapa. Dan kami juga rindu untuk memanjatkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Dan malam hari ini kami serahkan persekutuan doa kami, kiranya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan adik-adik sekalian yang berada di rumah, mari kita membaca firman Tuhan dari Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai dengan ayat yang ke-105. Bapak Ibu silakan mengamati di monitor masing-masing. Saya akan memandu membacakan bagi kita sekalian.
Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur ini, Mazmur 119 ini, di sini Daud berbicara tentang cinta. Namun bukan cinta kepada manusia atau cinta kepada suatu benda atau cinta kepada seseorang, bukan. Melainkan cinta pada firman Tuhan. Di matanya merenungkan dan mempraktekkan hukum Tuhan bukanlah sebuah beban, melainkan hobi. Dikatakan tadi, betapa ku cintai, betapa ku sukai Taurat-Mu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang menjadi kesukaan kita, yang menjadi hobi kita? Kita pasti sangat menanti-nantikannya. Kita pasti selalu ingin melakukannya dengan senang hati, dengan tanpa paksaan sama sekali. Karena apa? Karena itu kesukaan kita, karena itu hobi kita. Nah, kira-kira seperti itulah yang hendak dinyatakan oleh Daud dalam Mazmur 119 ini. Ibarat seorang yang sedang jatuh cinta, Daud merenungkan firman itu siang dan malam. Apa yang membuatnya jatuh cinta pada firman Tuhan? Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud menemukan bahwa firman Tuhan itu begitu ampuh. Firman Tuhan itu menjadikannya orang bijak yang disegani oleh siapapun. Dinyatakan dalam ayat 99 sampai dengan ayat yang 101. Firman itu memberinya janji yang manis dan menghibur saat susah. Firman itu menolongnya membenci apa yang Tuhan benci dan mengarahkan masa depannya ke arah yang Tuhan mau. Bagi Daud, orang yang tidak hidup dekat dengan firman mengalami kerugian besar. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu di sini dikatakan ia terus merindukan firman Tuhan hingga ia menyatakannya dengan merenungkannya sepanjang hari. Merenungkan sepanjang hari itu bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Kalau bukan sesuatu yang sangat menyentuh hati kita, sangat mengena di hati kita. Dan itu juga dinyatakan di awal kitab Mazmur, di sana dikatakan merenungkannya siang dan malam, dikatakan dalam Mazmur pasal yang pertama. Inilah bentuk kecintaan Daud yang luar biasa besarnya terhadap firman Tuhan. Mengapa ia bisa jatuh cinta sedemikian dalam? Daud menemukan begitu banyak hal yang membuktikan keampuhan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kesaksian hidup Daud sudah banyak memberikan kekuatan, banyak memberikan motivasi, banyak memberi semangat kehidupan bagi orang-orang percaya. Bagaimana pengalamannya pribadi bersama dengan Tuhan, bagaimana anugerah yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan melepaskan dia ketika dia berada dalam kehidupan, dalam masa-masa yang sulit di sepanjang hidupnya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan melihat ada beberapa hal di antaranya yang diungkapkan oleh Daud yang fokus dalam nats yang tadi kita baca. Yang pertama di sana dikatakan Daud tahu bahwa firman Tuhan itu memberi kehidupan. Dalam ayat ke-93 di sana dikatakan, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Nah, ini adalah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Daud berdasarkan apa yang sudah dia rasakan bersama-sama dengan Tuhan. Dia merasakan bahwa firman Tuhan itu memberikan dia kehidupan. Dan selanjutnya juga dikatakan
Firman Tuhan membuatnya lebih bijaksana. Dalam ayat 98 sana dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan dalam kehidupan kita yang kita lalui hari lepas hari. Hikmat yang dari Tuhan yang memberikan kita bijaksana dalam melihat segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu, adalah bijaksana yang berasal daripada Tuhan. Itu yang akan terus menjaga segala sesuatu yang kita kerjakan dan menjaga setiap langkah-langkah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, di sana juga dikatakan firman Tuhan membuatnya lebih berakal budi. Dalam ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Nah, di sini Daud menyampaikan bahwa ketika kita merenungkan peringatan-peringatan Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh menekuni dalam perenungan kita, maka firman itu akan membuat kita semakin bijak, semakin berakal budi. Dan yang keempat, dikatakan juga ia menjadi lebih paham dari orang-orang tua yang bijaksana sekalipun. Dalam ayat yang 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Berpegang teguh pada firman Tuhan itu adalah hal yang akan membuat kita semakin bijaksana di dalam Tuhan. Karena mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Artinya umur seseorang itu tidak menentukan dia dewasa atau bukan, bijaksana atau tidak. Tetapi yang menentukan kita bijaksana atau tidak itu bagaimana hidup kita terus berpaut kepada firman Tuhan. Bagaimana kita terus bertekun dalam merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kelima, ia menjadi lebih mampu menahan diri dari segala godaan tindak kejahatan. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Dikatakan dalam ayat yang 101. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud bukan seorang yang suci hidupnya, sangat terbuka jelas aib-aib yang dilakukan, dosa-dosa yang dia kerjakan dibuka jelas dalam ayat firman Tuhan. Kita sudah tahu apa yang dilakukan, kejatuhan Daud. Tetapi kita melihat dia sungguh merasakan anugerah pengampunan dari Tuhan. Jadi ketika dia sungguh bertobat, dia merasakan anugerah pengampunan itu dari Tuhan, dan dia bertekad untuk tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama. Nah, di sini kita melihat bagaimana Daud juga menyaksikan bahwa dia mampu menahan diri dari segala godaan tindak kejahatan. Apa yang menjaganya? Natur kita adalah natur berdosa. Artinya kita ini sering sekali dipenuhi dengan begitu macam godaan-godaan untuk kita berbuat dosa. Tetapi firman Tuhanlah yang menjaga supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan ini diungkapkan oleh Daud berdasarkan pengalaman hidupnya. Firman Tuhanlah yang menjaga supaya dia tidak berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang menjaga kehidupan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang keenam yang diungkapkan kekuatan firman Tuhan dalam nats yang tadi kita baca, ada janji yang manis yang mampu memberikan penghiburan di kala susah. Dalam ayat 103, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau situasi kehidupan kita mungkin penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan hal-hal yang mungkin sepertinya tidak ada pengharapan di depan. Ingat semua janji-janji firman Tuhan. Tuhan memberikan kita begitu banyak janji yang memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan. Tuhan mengatakan rancanganku, rancangan kebaikan. Apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita dalam masa depan yang cerah. Kita pegang, kita imani janji-janji firman Tuhan itu bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketujuh juga dikatakan firman Tuhan memberi pengertian sehingga ia tahu apa yang dibenci oleh Tuhan.
Dalam ayat yang 104 bisa dikatakan, aku beroleh pengertian dari titah. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Dan yang terakhir dalam poin tentang kekuatan firman Tuhan yang diungkapkan melalui nats ini adalah firman Tuhan mampu mengarahkan masa depan ke arah yang diinginkan. Inginkan Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini ada begitu banyak hal arus yang memungkinkan kita bisa salah arah atau kita tidak punya gambaran dalam kehidupan kita, tidak punya arah. Kehidupan kita penuh dengan kegelapan. Kita butuh pelita yang menerangi setiap langkah-langkah kita, setiap jalan yang kita tempuh, segala sesuatu yang hendak kita putuskan. Kita butuh sesuatu yang pasti, yaitu yang berasal dari Tuhan. Jalan satu-satunya adalah dengan cara kita berpaut teguh kepada firman Tuhan, sehingga ketika kita hendak memutuskan sesuatu, memikirkan sesuatu, melakukan sesuatu, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita melihat ada begitu banyak petunjuk, ada begitu banyak nasihat, tuntunan, hikmat, dan teguran yang menjaga kehidupan kita sebagai umat tebusan Tuhan selama kita masih menampaki kehidupan kita di muka bumi ini. Dalam firman Tuhan ada kuasa yang ampuh untuk banyak hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara singkat Daud mengatakan dalam Mazmur 1 ayat 1-3 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu dayungnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Saya dan saudara, kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau tadi kita melihat bagaimana Daud menyatakan cintanya akan firman Tuhan, kesukaannya akan Taurat Tuhan. Dia cinta akan Taurat Tuhan, hidupnya berpaut pada Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu memberikan begitu banyak dampak-dampak yang positif dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu begitu ampuh, membimbing, menuntun setiap langkah-langkahnya dan memberikan dia masa depan yang cerah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan, seberapa besar cinta kita akan firman Tuhan. Kalau kita katakan, saya cinta firman Tuhan. Saya tahu firman Tuhan itu sangat berkuasa. Saya tahu di dalam firman Tuhan itu tersimpan begitu banyak janji-janji yang luar biasa bagi hidup saya. Saya tahu dalam firman Tuhan itu ada begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan, hal-hal yang tidak Tuhan sukai, hal-hal yang Tuhan tegur, yang tidak boleh saya lakukan. Tuhan sudah nyatakan dalam firman-Nya. Saya tahu. Kalau kita mengatakan kita tahu semua itu dalam firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya bagi saya dan saudara, seberapa banyak kita meluangkan waktu untuk kita mengetahui semua itu? Kita tahu semua itu hanya dengan satu cara, yaitu kita suka akan firman Tuhan. Kita cinta akan firman Tuhan. Dalam arti kita membaca, merenungkan, menggali firman Tuhan tanpa harus disuruh, tanpa harus diarahkan, tanpa harus diperintah. Tetapi itu timbul dari dalam hati kita sendiri, tapi itu timbul dengan keinginan kita sendiri karena kita suka melakukannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah hal ini terus bertumbuh dalam kehidupan kita semua, jemaat Tuhan secara khusus di tempat ini. Karena kalau kerinduan untuk bertumbuh yang datang dari dalam diri sendiri, kalau itu sudah mulai tumbuh dan semakin hari semakin
semakin besar dalam diri kita. Saya percaya akan ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui jemaat Tuhan di tempat ini, melalui gereja Tuhan di tempat ini. Karena ini hal yang utama, hal yang prinsip yang harus dimiliki oleh semua gereja Tuhan, oleh semua jemaat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita semua seperti apa yang sudah kita renungkan sepanjang bulan ini berkaitan tentang bagaimana hidup kita sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai orang percaya harus kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan yang benar, supaya hidup kita tetap kokoh, tetap teguh, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali kita bisa renungkan bersama pada malam hari ini. Biarlah jemaat Tuhan boleh semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, pengenalan kita akan Tuhan. Kita juga bersyukur untuk keluarga, untuk usaha, pekerjaan yang terus Tuhan percayakan bagi kehidupan kita secara pribadi. Kita juga bersyukur untuk kehidupan gereja kita hingga saat ini. Kita juga bersyukur untuk anak-anak kita yang sudah menyelesaikan PTS dan mereka akan menerima raport dalam minggu ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong, apapun hasil yang didapatkan itu sudah yang terbaik yang sudah dikerjakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kembali Tuhan meneguhkan iman kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Seperti hamba-Mu Daud, kami juga rindu memiliki cinta yang mendalam, cinta yang besar akan firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan sungguh berkuasa atas hidup kami, berkuasa untuk memberikan kami terus kekuatan menapaki hari-hari kami, menapaki semua jalan-jalan yang kami lalui dalam kehidupan kami. Apapun situasi kehidupan kami yang kami alami, kami sungguh percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan hal yang mulia, hal yang terbaik dalam kehidupan kami di depan. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan kami sungguh memiliki pengharapan yang besar. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami sungguh bersyukur atas begitu banyak hal yang terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan kami secara pribadi, kesehatan, kekuatan yang terus Tuhan anugerahkan, segala berkat, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang terus Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk segala usaha, pekerjaan yang masih terus Tuhan pelihara sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah masa sulit, kami sungguh percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara hidup kami dengan cara-cara yang tidak pernah kami pikirkan ya Bapa. Tuhan sanggup memelihara burung-burung di udara. Kami percaya Tuhan juga akan terus memelihara hidup kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan PTS mereka dan dalam minggu ini mereka akan menerima raport mereka. Kami berdoa biarlah apapun hasilnya Tuhan berikan bagi anak-anak kami, biarlah itu boleh menjadi korban syukur mereka di hadapan Tuhan. Tuhan sudah membimbing mereka dalam setiap tahapan pembelajaran secara online dalam semester ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk perubahan cuaca yang ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi, yang tiba-tiba yang sebelumnya panas terik, tiba-tiba hujan deras. Kita berdoa biarlah Tuhan juga yang memberikan kita hikmat untuk kita masing-masing peduli akan kesehatan kita menjaga kesehatan supaya imunitas kita tetap terjaga, terlebih lagi di masa-masa pandemi sekarang ini, imun kita harus tetap terjaga dengan baik. Kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk perubahan cuaca yang ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini ya Bapa. Kami mungkin ada di antara kami yang lemah tubuh dengan perubahan cuaca ini. Kami berdoa biar Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberi
memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan semua kami yang pada saat ini juga berada dalam situasi yang sehat, Tuhan juga terus yang memberikan kami hikmat untuk kami tetap menjaga kesehatan kami, untuk kami tetap menjaga imunitas, sehingga fisik kami tetap boleh terjaga dengan baik ya Bapak, untuk kami dapat terhindar dari virus corona dan dari penyakit-penyakit yang lainnya. Berikan kami hikmat untuk kami dapat menjalani situasi secara khusus di perubahan cuaca di masa ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk situasi yang terjadi akhir-akhir ini, di mana setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI dan terjadinya aksi demonstrasi di berbagai daerah yang mengakibatkan kerusakan, kerusuhan, kiranya belas kasihan Tuhan yang memampukan pemerintah kita, baik Polri, TNI, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Biarlah boleh tetap tercipta perdamaian di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Dan kita juga berdoa untuk Komite Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Biarlah boleh berkoordinasi bersama pemerintahan daerah, boleh terus berperang bersama melawan pandemi dengan prioritas kebijakan pemulihan kesehatan atau pengendalian COVID-19. Kita juga berdoa biarlah biarlah untuk virus uji klinis pengesahan Badan POM dan produksi pendistribusian untuk vaksin COVID-19 ini boleh cepat dikerjakan. Untuk dua pokok doa ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, saat ini juga Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk situasi yang terjadi di bangsa dan negara kami, secara khusus dalam situasi terakhir ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI yang menimbulkan banyak terjadi kerusuhan di berbagai daerah. Bapak kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan nyatakan bagi bangsa dan negara kami ini, bagi pemerintahan kami. Tuhan terus berikan hikmat kepada pemerintahan kami. Tuhan menolong agar mereka juga boleh meredam apa yang terjadi pada saat ini. Kami juga berdoa untuk Polri, untuk TNI, Tuhan berikan mereka hikmat. Dan seluruh masyarakat juga Tuhan yang menolong sehingga mereka juga boleh meredam hoax yang menimbulkan begitu banyak keresahan, begitu banyak hal yang menimbulkan terjadinya kerusuhan ya Bapak. Kami berdoa biarlah bangsa negara kami ini boleh terus mengalami kedamaian ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk vaksin virus corona yang sedang diuji klinis. Kami berdoa Bapak, biarlah Tuhan terus yang campur tangan, Tuhan yang memberkati Bapak sehingga vaksin virus corona ini boleh segera disahkan dan boleh segera didistribusikan di seluruh masyarakat Indonesia Bapak, sehingga kami boleh beraktivitas dengan normal ya Bapak. Terima kasih Bapak, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Selanjutnya mari kita juga menyerahkan untuk persiapan ibadah offline dan live streaming yang akan dilaksanakan oleh gereja kita. Seperti yang sudah diumumkan di grup jemaat melalui grup WhatsApp jemaat, sana sudah diumumkan bahwa gereja kita akan melaksanakan ibadah offline dan live streaming, dan yang rencananya akan dilaksanakan awal November. Kita berdoa biarlah Tuhan yang menolong segala sesuatunya, semua tim yang sedang bekerja dan mempersiapkan segala sesuatunya, baik kriteria, segala peralatan, protap kesehatan dan hal-hal teknis dalam pelaksanaan ibadah ini, Tuhan yang menolong memberkati segala sesuatunya. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur padamu ya Bapa.
setelah hampir 7 bulan lamanya kami melaksanakan ibadah secara online. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami kembali bersama-sama beribadah secara langsung di gedung gereja di GKT Gloria Cakranegara ini. Terima kasih Bapa, dan kami terus memohon belas kasihan, memohon campur tangan Tuhan dalam kami merancangkan, mempersiapkan segala sesuatunya. Kami sungguh membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk kami mengerjakan semua ini ya Bapak. Baik kriteria jemaat-jemaat yang akan mengikuti ibadah offline ini, baik segala sesuatu yang harus kami siapkan, protap kesehatan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong. Mungkin ada hal-hal yang belum terpikirkan oleh kami, Tuhan berikan hikmat agar tidak ada yang terlewatkan dan kami dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin ya Bapak. Kami juga berdoa untuk hal-hal teknis dalam pelaksanaan. Tuhan berikan kesatuan hati untuk tim yang sudah dibentuk yang akan mengerjakan bagian ini ya Bapak. Kami berdoa berikan kesatuan hati, berikan kerendahan hati untuk sama-sama bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini selama kondisi pandemi COVID-19. Biarlah jemaat kita boleh tetap sehat, boleh tetap sukacita, boleh tetap semangat, walaupun masih beribadah masih mengikuti ibadah online, tapi biarlah kita bisa tetap bertumbuh dalam iman kita, dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan itu boleh kita wujudkan dalam kasih kita, baik di tengah-tengah keluarga ataupun kepada orang di sekitar kita. Kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, baik dalam usaha, pekerjaan, atau tekanan kehidupan, atau kelemahan tubuh, sakit, penyakit, persoalan rumah tangga, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga menyerahkan untuk kesatuan hati jemaat, biarlah tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan untuk boleh tetap mencari Tuhan walaupun dalam situasi yang sangat terbatas yang ada pada saat ini. Tapi biarlah masing-masing kita secara pribadi kita boleh tetap bertumbuh dalam Tuhan. Dan yang terakhir kita menyerahkan untuk seluruh pengurus di gereja kita di GKT Gloria Cakranegara ini, seluruh komisi, baik komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, komisi wanita, komisi musik, komisi ibadah, dan satuan kerja. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati seluruh komisi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, saat ini juga Tuhan kami bersatu hati. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di gerejamu di tempat ini. Ada berbagai situasi kehidupan kami ya Bapa. Namun kami tak jemu-jemu datang kepada Tuhan karena kami sungguh tahu Engkau Allah yang sangat peduli akan kehidupan kami. Bagaimanapun situasi yang kami alami pada saat ini, bagaimanapun situasi yang kami hadapi pada saat ini, kami tahu ya Bapa, Tuhan melihat apa yang kami alami dan Tuhan sangat peduli akan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang melawat mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka pengharapan. Ketika ada jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berada dalam persoalan, baik persoalan keluarga atau persoalan ekonomi, persoalan usaha, pekerjaan, persoalan pendidikan, apapun itu yang mereka alami ya Bapak, kami tahu jalan keluar yang kami butuhkan hanya ada di dalam Tuhan. Dan untuk itu ya Bapak, tak jemu-jemunya kami terus berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami inspirasi yang berasal daripada Tuhan. Bagaimana kami untuk tetap semangat, tetap sukacita menjalani kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang besar, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk memberikan kami solusi, memberikan kami jalan keluar terhadap situasi kehidupan yang kami alami pada saat ini. Kami juga terus menyerahkan untuk seluruh komisi-komisi di gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan juga yang terus menolong, baik komisi sekolah minggu,
yang kami masih menyampaikan pelayanan melalui offline, baik komisi remaja, komisi pemuda yang melaksanakan ibadah baik secara online maupun offline ya Bapak. Kami berdoa biarlah anak-anak kami ini boleh terus mengalami pertumbuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk komisi wanita, menyerahkan juga untuk komisi ibadah, komisi musik dan satuan-satuan kerja yang mendukungnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan juga terus yang menolong, Tuhan memberkati masing-masing komisi ini. Menyerahkan untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan pelayanan di gereja tempat ini. Menyerahkan untuk semua majelis-majelis Tuhan. Tuhan juga yang menolong, memberkati mereka semua. Berkati semua usaha, pekerjaan, dan segala sesuatu yang mereka sudah curahkan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja tempat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Syafaat kami yang agung. Kami memanjatkan doa-doa syafaat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.